Halo sahabat Malaysia, ketemu lagi dengan saya Makci Betawi. Assalamualaikum Makci Betawi. Kali ini saya mau tanya komen Makci tentang hasil laporan World Happiness Report tahun 2022 ini yang telah menempatkan Malaysia negara paling bahagia di urutan ke-70 dari 146 negara. Coba Makci, komentarnya bagaimana tentang hal itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut gua itu hasil laporan happiness untuk Malaysia di peringkat berapa tadi? Peringkat berapa? 70 ya? 70 ya, itu absurd ya. Gua mau tanya sekarang, tolak ukur kebahagiaan itu apa sih? Punya mobil, rumah, uang banyak. Nonsen lah, Itu karena yang itu bukan biasanya ini. kebanyakan orang begitu Makci ya. Iya, tapi itu semua bukan penentu kebahagiaan. Tapi hanya sekedar untuk indikator kesenangan sesaat. Nih, coba bayangin aja. Misal ya, kita ingin punya rumah, lantas tercapai. Saat itu mungkin ada rasa happy. Tapi sejauh mana rasa happy itu bisa bertahan selamanya? Enggak kan? Paling sebentar. Setelah itu, tingkat gradasi rasa happy tadi pasti lantas memudar. Karena setelah rumah pasti muncul keinginan lain, misalnya mobil. Iya betul Mbak. Nah, untuk mendapatkannya kan perlu proses perjuangan tuh. Iyalah pasti. Nah, di situ pasti bakal muncul persoalan yang nggak mungkin bikin kita happy kan? Iya. Mungkin ada rasa stres, pusing, Jelas lah, kesal, pasti. yang ujungnya bakal bikin kita nggak nyaman. Iya betul Mbak. Atau mungkin bikin kita sedikit menderita. Karena untuk mendapatkan keinginan harus berpikir, bekerja, berhemat, menabung, dan lain-lain. Iya. Setelah dapat mobil, happy sebentar. Selebihnya, hidup di dunia ini kata gue nggak mungkin happy terus. Iya, Bahkan pasti. mungkin proporsinya lebih banyak susah daripada happy. Karena hidup di dunia ini kan dirancang Allah untuk ujian keimanan dan ketakwaan untuk manusia. Dalam ujian itulah berisi banyak masalah silih berganti. Oh iya. Kepanjangan nggak sih gue ngomong masalah itu? Iya, lumayan juga sih Makci. Tapi menarik Makci, nggak apa-apa lah. Jadi nggak mungkin ya Makci, kita ini bakal bebas dari masalah yang bikin kita lantas happy terus. Ya iyalah, coba lu lari dari satu masalah. Pasti lo akan menemukan masalah baru di tempat lain dengan tema yang berbeda. Cobain deh. Iya sih, gimana contoh ngasih gambaran gamblangnya gimana Makci itu? Nih misalnya lo nggak betah kerja di satu perusahaan karena alasannya macem-macem. Bisa karena bos pelit, telat gaji, konflik dengan rekan kerja. Iya tuh. Lantas lo lari dari masalah-masalah yang bikin lo stres menderita. Oke, simpelnya lo misalnya dapat job baru. Apa ada jaminan bebas dari masalah? Ada aja kan nanti masalah yang menghampiri di tempat baru. Iya masuk akal juga Makci ya. Terus Makci jadi hidup di dunia ini yang tentu kan berisi masalah-masalah silih datang berganti. Udah berjubel deh pokoknya. Jadi apa mungkin ya kita ini nggak mungkin lah kita bisa bahagia terus ya? Ya iyalah, kalau lo mau bahagia ya nanti di surga. Dijamin bebas masalah karena semua keinginan kita bakal terkabul seketika. Untuk sampai surga, syaratnya ya lulus ujian dulu di dunia. Jalanin setiap masalah dengan ikhlas. Emang pasti nggak setiap masalah kita bakal lulus, ada saja kendalanya. Makanya setelah kita dapat satu masalah, kita dapat pelajaran atau hikmah agar lebih kuat mental dan iman kita untuk hadapi masalah berikutnya gitu loh. Iya Makci. Oke, Makci mengingat betapa kompleksnya masalah kehidupan ini, maka wajar jika Makci berkata hal itu hasil indeks happiness untuk Malaysia itu jadi terasa absurd ya. Mungkin masyarakat Malaysia khususnya yang muslim setuju ya dengan pendapat Makci tersebut. Ya tentu aja gue sebagai muslim dan juga orang muslim Malaysia tentu percaya bahwa kebahagiaan hakiki dan kekal itu hanya ada di surga. Di dunia yang fana sebentar ini kita sebenarnya juga bisa mencicipi sedikit kebahagiaan yang terselip di antara sekian juta masalah kehidupan di dunia ini. Yaitu dengan belajar banyak bersyukur. Kenapa gue bilang belajar bersyukur? Sebab bersyukur mudah diucapkan tapi nggak mudah kan dipraktekkan. Kenapa harus selalu belajar bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena gini analoginya ya, analogi perbandingannya. Misalnya nih, masalah hidup kita mungkin 1 juta.
Tapi kenikmatan Allah yang dikaruniakan kepada kita bisa 1 miliar loh. Oh iya, komparasinya begitu ya Maci ya. Satu contoh misalnya kita sakit gigi, tentu Iya. bikin kita stres Oh iyalah menderita. tentu. Waduh, enak deh stres. Tapi kita tetap harus selalu belajar bersyukur Iya, iya. karena badan yang lain masih sehat, mata, telinga, dan organ-organ tubuh lainnya masih berfungsi dengan baik. Iya iya Maci. Jadi intinya, bila kita belajar bersyukur, bakal bisa mencicipi kebahagiaan. Jadi nggak perlu dong kita menunggu bahagia untuk dapat bersyukur kan? Iya, oke, makasih Maci, penjelasannya bagus banget nih, saya suka banget. Terus Maci, makasih ya atas penjelasannya Maci yang sangat luar biasa nih bagi saya ya, yang menambah wawasan. Jadi makin jelas ya persoalannya, yaitu hidup ini adalah masalah dan masalah. Hahaha. Gimana Maci Ya, ya? gua kan juga udah pernah melancong ke Malaysia. Lu pengen nggak ke sono? Iya, mau pengen banget lah Maci. Bayarin ya tiketnya. Oke, Asik. tiket ke Malaysia gue bayarin, tapi duitnya dari lu ya. Ah, sama aja bohong tuh. Itu baru masalah atau masalah baru tuh Maci? Itu sih masalah lama, ya lu bokek. Ya udah deh, makasih banyak Maci ya. Sorry ya, kita ini hanya sharing-sharing ya Iya. tentang kehidupan, bukan menggurui atau apapun bentuknya. Iya, makasih, Kita sharing Maci. gimana Iya. kita meluruskan niat untuk sama-sama mendapat ridho Allah. Ya, paling penting Jadi, itu ridho ya Maci. iya itu. Tanpa ridho Jadi Allah. gimana kita berusaha sekuat tenaga untuk Iya. kita menjadi selalu baik, Iya, begitu. betul, ya, betul, kita berusaha. Oke ya. Oke, makasih Maci ya. Yo, Assalamualaikum, Maci. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.